yang belum hidupin kamera silakan hidupin dulu karena kita mungkin akan sebentar saja kuliahnya. Dan siap-siap juga untuk UAS ya. Minggu depan mungkin nanti akan dibagikan juga jadwal UASnya kapan. Oke, nah untuk kuliah kali ini sebenarnya kita akan melihat studi kasus apa saja sih yang kira-kira perlu kerangka ya, perlu kerangka dasar dan titik detail juga ya. Nah, sebenarnya pekerjaan dalam bidang pemetaan teresis itu ada banyak sekali ya, ada banyak banget sebenarnya semua apa yang butuh ukuran itu pasti butuh orang geomatika. Nah, makanya sebenarnya pekerjaan itu kita tuh sangat banyak nanti di dunia kerja ya. Cuman ya kita harus pintar dalam melihat peluangnya ya. Itu bisa diukur atau enggak ya. Sebenarnya orang bisa aja ngukur sendiri gitu ya. Tapi jika butuh akurasi yang baik, yang tinggi, nah maka mereka harus hubungi orang geomatika. Ini orang-orang sipil, orang PWK dan kawan-kawan bisa ngukur. Tapi kalau butuh akurasi tinggi ya ke kita, karena kita lebih tahu hitungannya, ukurannya, koreksinya. Jadi kita lebih lebih tahu ya dan lebih mungkin lebih bisa mengolah data dengan baik. Nah, pemetaan contohnya studi kasus pekerjaan yang ada di bidang pemetaan teresis itu yang pertama pemetaan kawasan, baik itu pemetaan perkotaan, pemetaan hutan, sawah, lahan kosong dan lain-lain lah. Jadi kalau kita mau memetakan kawasan ya, ini banyak tekniknya ya. Tapi pemetaan teres pun tidak belum ditinggalkan ya, karena pemetaan menggunakan total station, water pass itu merupakan pengukuran yang paling teliti ya, karena ketelitiannya lebih baik lah, karena kita langsung mengukur jarak langsung ke lapangan, jarak sudut beda tinggi langsung ke lapangan ya. Nanti di semester semester berikutnya akan diajarkan juga ya pemetaan kawasan menggunakan GNSS, menggunakan fotogrametri, menggunakan penginderaan jauh ya, dan teknologi lainnya gitu. Yang kedua, pemetaan jalan. Nah, untuk pemetaan jalan itu sebenarnya yang lagi hits ya, yang lagi hits orang geomatika banget lah. Karena apalagi di Sumatera ya, karena kan visi misi ITERA kan untuk Sumatera ya gitu. Nah, sedangkan pemetaan jalan ini lagi banyak-banyaknya proyeknya ya. Pertama ya jalan tol pasti ya, tol Sumatera itu belum terhubung tuh dari Lampung sampai Aceh. Nah, itu akan menjadi pekerjaan kita sampai sampai ya sampai tua lah gitu ya. Nah, dan bahkan ya saya pun jadi dosen pun masih kebagian pekerjaan itu. Padahal saya bukan harusnya tidak melakukan project-project lagi ya. Tapi masih saja butuh orang gitu. Kekurangan orang orang geomatika untuk melakukan pengukuran. Nah, ini peluang yang bagus buat kita ya. Belum lagi jalan provinsi, jalan tol belum terhubung ya dari Lampung sampai Aceh, Sumatera. Di Jawa pun masih banyak ya membangun tol lagi, apalagi di Kalimantan dan sebagainya ya. Jalan provinsi, tahu sendiri ya jalan provinsi kita bagaimana ya. Jalan Iteral ya, itu jalan Iteral, jalan mau ke Iteral itu jalan provinsi, tapi jeleknya alhamdulillah ya. Mungkin sudah banyak korban mungkin yang sudah kecelakaan di Iteral gitu. Dan juga ya nanti kita juga sebagai orang geomatika ya harus inilah berbarengan sama orang sipil ya. Lalu yang peluang paling besar ketiga adalah jalan kereta api. Nah, kenapa ada prodi jalan kereta apian di ITERA? Nah, karena di di Sumatera itu akan dibangun rencananya akan dibangun jalan kereta api dari Lampung sampai Aceh juga gitu ya rencana beberapa tahun ke depan. Dan yang ngukur
profil memanjang melintangnya siapa? Ya kita, geomatika ya. Karena ya orang sipil pun nanti butuh kita gitu, butuh kita sebagai uh, konsultan pengukurannya, konsultan pemetaan. Dan harapannya kalian nanti bukan yang ngukurnya ya, tapi yang merencanakan kerangkanya, merencanakan pengukurannya. Gitu. Jadi sebagai sarjana geomatika kalian harus bisa merencanakan pemetaan jalan, merencanakan pemetaan kawasan. Gitu. Nah itu makanya dipelajari ya. Yang ketiga pemetaan situasi ya. Banyak bisa di perumahan, area wisata, area mall, area kampus ya, dan lain-lain ya. Nah, ini juga pekerjaan yang tidak akan ada habis-habisnya. Kenapa? Karena perumahan itu selalu ada. Contoh di ITERA tuh, setelah gerbang tol, di sana itu akan banyak perumahan baru ya, yang akan dibangun. Dan untuk memetakan situasinya, butuh orang geomatika tentu saja ya. Makanya biasanya orang-orang anak-anak D3, anak SMK, proyekannya memetakan perumahan, calon perumahan, memetakan kontur, memetakan perubahan baru gitu. Nah, project mereka seperti itulah gitu. Nah, ada yang bisa nyebutin lagi nggak selain tiga ini? Kira-kira apa aja sih pekerjaan yang berhubungan sama pemetaan terestris? Ayo, kira-kira ada apa lagi selain tiga itu? Izin menjawab, Pak. Bill. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Atar S. NIM 1202-311. Selain ketiga ini, yaitu pemetaan pembukaan lahan, Pak. Lahan, oke. Ya pembukaan juga ya sering ya. Itu maksudnya masuk ke pemetaan situasi lah, masih masuk ke area sini ya. Tapi itu emang yang Nabil bilang pembukaan lahan itu ya sangat ini ya, sangat sangat banyak pekerjaan. Saya dulu masih mahasiswa, mungkin saya cerita ya, masih kayak kalian ya. Masih semester 2, 3, 5, masih semester 5 baru belajar pemetaan teresis ya. Saya bukan anak SMK loh ya. Jadi tiba-tiba ada dari tulang bawang nelpon, bisa minta diukurin nggak, ukurin kontur. Buat apa? Buat dibangun sekolah SMP swasta gitu di tulang bawang. Udah, terus berapa mas? Kira-kira luasnya berapa? Cuma setengah hektar. 1 hektar setengah. Langsung nembak aja kan. Kami nggak tahu harga ya, masih mahasiswa ya, masih semester 5, masih polos. Kuliah kuliah pulang, kuliah uh, makan warteg. Nembak 7 juta Pak. Oh ya udah langsung berangkat dong. Sehari ngukur selesai, pulang dapat duit ya. Jadi sebenarnya banyak banget ya, bahkan kita yang masih mahasiswa pun masih diperdayakan gitu ya, apalagi nanti yang sudah punya konsultan pemetaan segala macam ya. Kayak pekerjaan geomatika tuh ya kalian mungkin sudah pernah dengar inilah ya, kalian ya tersesat di jalan yang benar aja pokoknya. Banyak yang sudah berubah nasibnya karena geomatika ya. Dulunya kurang mampu bekerja di tambang, bekerja di konstruksi ya, sekarang sudah mungkin HP-nya terus gadgetnya sudah pada bagus lah, kalah saya ya. Nah makanya ya harus semangat kuliahnya ya. Terus ada lagi selain itu studi kasus yang lain mungkin yang sudah mungkin sudah ada pengalamannya. Yuk yang lain. Apalagi studi kasus yang lain kira-kira yang berhubungan sama pemetaan terestris. Ayo nggak ada nih. Izin bertanya, Pak. Ya nanya juga boleh ya, silakan. Kan
pemetaan terestis ini kan identik dengan di darat ya Pak. Itu gimana ya Pak kalau pemetaan bawah laut? Apakah bisa disebut dengan pemetaan terestis juga Pak? Bawah laut ya. Jadi ya, Iya Pak. oke. Kasih pertanyaannya. Oke, nanti untuk pemetaan bawah laut ya, pemetaan bawah laut kan sebenarnya saya gambarkan dulu ya. Ini anggaplah ini daratan ya, ini daratan, terus ini laut ya misalkan ya, ini laut. Sebenarnya ada ilmu di geomatika yang ini ya, yang mempelajari untuk pemetaan bawah laut ya, untuk memetakan ini kedalaman berapa, kedalaman berapa, gitu. Untuk memetakan kontur bawah laut lah gitu ya, mudahnya ya. Nah tapi itu nanti secara hidrografi ya, nanti karena kita kan alatnya kan kita nggak bisa ETS itu kan nggak bisa nembus air ya. Jadi kalau kita beli alat sama ETS juga nggak bisa berdiri di atas air ya, tidak waterproof ya alatnya ya. Jadi untuk pemetaan bawah laut nanti kita kenal adanya teknik hidrografi. Nah, itu nanti dipelajari di semester 5 ya, semester 5. Betul. Nanti akan berhidrografi. Nanti caranya adalah nanti ada kapal, nanti dipasang alat echo sounder namanya ya, atau multi beam echo sounder. Nanti dia akan pakai sinyal akustik ya, pakai sinyal akustik ke bawah sampai nempel ke bawah paling bawahnya, lalu kembali ke atas, nanti diterima lagi oleh si alat. Nanti dengan itu kita tahu kedalamannya berapa, kedalaman si permukaan bawah lautnya ya. Itu juga nanti maju ya, sini dapat, sini dapat, sini dapat. Nah, tapi kalau untuk terrestis, maksudnya pemetaan terrestis itu ya masih di darat ya, masih di batas pantai lah gitu ya, batas pantai. Nah itu masih bisa lah. Nah, selama si alat itu masih si reflektor itu masih bisa mengambang di air, masih masih terlihat di terlihat oleh si alat itu masih bisa. Jadi misalkan di pantai lah gitu ya, kita berdiri alat ETS. Nah pantainya di sini misalkan ya, ini lautnya gitu, terus langsung langsung dalam gitu misalkan. Jadi kalau si galonnya itu masih bisa muncul, di sini masih bisa kan, di sini masih bisa, di sini masih bisa, sini masih bisa, sampai ujung sini masih bisa, itu masih boleh diambil datanya, masih masuk hitungan kontur lah gitu. Tapi kalau sudah dalam banget di dalam ya ini nggak akan bisa diambil sama ETS. Akan ya dia tidak bisa masuk ke dalam air lah lasernya ya, karena akan sangat terbiaskan sinyal lasernya. Itu mungkin jawabannya di nanti akan belajar hidrografi di semester 5 ya. Iya, makasih Pak. Oke. Mungkin ada lagi studi kasus apa yang kira-kira satu lagi deh, studi kasus apa yang kira-kira untuk pengukuran pemetaan terrestis ya. Oke. Ya secara umum tiga inilah ya sebenarnya ya. Secara umum pemetaan kawasan, pemetaan jalan, pemetaan situasi ya. Kalau untuk terrestis tuh kebanyakan tiga ini ya nantinya ya. Oke. Pertama pemetaan kawasan. Nah ini contoh kawasan hutan lah misalkan. Jadi berarti kita harus merencanakan nanti kerangka kerangka poligonnya di mana saja gitu. Di sini poligonnya poligon besar misalkan. Nanti kalau terlalu besar nanti mungkin bisa bisa dibagi beberapa poligon gitu ya. Poligon 1, poligon 2, poligon 3, terus poligon 4, 5, 6. Nah, nanti di kenyataannya ya nggak mungkin sepoligon besar ini ya nantinya ya. Pasti akan dibagi poligon-poligon yang kecil-kecil untuk memetakan kawasan ini misalkan. Misalkan batasan yang mau diukur ini nih.
ya di peta inilah pokoknya ya, yang mau diukur. Ya, berarti ya kerangkanya kita yang mendesain ya. Nah, fungsi kita sebagai sarjana itu nanti yang mendesain kerangkanya di mana saja bagusnya. Terus lokasinya yang aman mana gitu ya, yang sudah izin mana gitu. Sangat banyak aspek nantinya ya. Oke, nah jika ingin melakukan pemetaan kawasan, kita memerlukan poligon terbuka yang besar. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya, poligon terbuka yang sangat besar untuk menentukan titik-titik kerangka pengukuran di lapangan ya. Jadi tentuin, oh di sini kayaknya ada benchmark satu, misalkan di sini satu. Oke, bagus gitu. Jadi ini kan ada jaraknya ya, nanti di pemetaan TRSS akan diajarkan aturan-aturan dalam pengukuran lah ya. Kalau di pemetaan dasar masih teori jarak, sudut segala macam dulu deh. Dia akan diajarkan lebih advance ya. Nanti diajarin kerangka itu tidak boleh lebih, antar titik itu tidak boleh lebih dari 10 kilo. Bahkan ada ya beberapa aturan yang bilang bahwa sebaiknya kerangka itu, jarak antar kerangka itu tidak boleh lebih dari 1 kilo untuk terestris ya. Kenapa? Karena kalau 1 kilo itu sudah sangat kecil ya target yang ingin kita bidik. Ini akan berarti untuk pemetaan kawasan ini akan sangat banyak kerangka nanti ya, dan sebagainya gitu ya. Akan sangat banyak banget kerangka titik-titiknya. Nah, dalam hal ini untuk pengukuran KDH dan KDV dilakukan terlebih dahulu ya sebelum pemetaan detail situasi dilakukan. Jadi kita ngelakuin KDH, KDV, baru titik detail. Kan detailnya ini kalau di zoom lagi sebenarnya banyak ya, ada rumah, di jalan, ini sawah ya. Nah, nanti kemah kerja kalian akan melakukan hal seperti ini nantinya. Jadi dikasih wilayah 100 hektar gitu ya. Nanti bagi-bagi tuh per seangkatan yang ngambil kemah kerja, bagi-bagi kelompok sekian ukur di mana, kelompok sekian ukur di mana ya. Akan dibagi-bagi. Biasanya per 10 hektar atau lebih ya. Kurang lebih 10 hektar atau kelompok. Nah, data yang dibutuhkan apa aja sih Pak dalam pemetaan kawasan ya? Yang pertama, batas administrasi kawasan ya. Kan kawasan ini bisa banyak ya, bisa batas RT dan tingkat RT ya, dari RW, desa, atau desa, kelurahan, kabupaten, kecamatan, provinsi, atau batas kawasan sawah, kawasan hutan. Nah, batasnya yang harus ada, batas administrasinya. Jadi batas desanya mana, batas ini mana, itu harus terpetakan. Itu yang harus pertama kali. Karena kita, untuk apa kita ngukur di luar, misalkan kita dapat project nih, suruh ngukur desa desa Konoha misalkan ya. Saya bingung contohannya apa ya. Desa Konoha disuruh ngukur desa Konoha, kita harus tahu dulu batas desanya ya, yang harus kita ukur. Oh di sini ini patoknya, jadi dikelilingin gitu ya. Oh ini pokoknya patok-patok ini batasnya desa Konoha. Jadi kita kalau ngukur, kita ngapain ngukur desa Sunagakure kan? Nggak penting ya. Kita proyeknya kan desa Konoha, ngapain Sunagakure, nanti kena ini negara mungkin ya, misalkan. Yang nggak ngerti pusing. Nah kita harus tahu dulu batas desa Konohanya. Setelahnya baru berarti kita nggak usah ngukur di luar desa gitu, karena nggak akan dihitung gitu. Jadi kita matain dulu batas desanya. Setelah itu baru, nah batas desa pun itu bisa jadi kerangka dasar horizontal dan vertikal nantinya ya. Nah setelah dapat, sudah dipetakan batas administrasinya, batas paling luarnya, baru data kontur. Nah ini data kontur, data transportasi, jalan kereta api,
jalan setapak, jalan provinsi, jalan kecamatan dan kabupaten, semuanya diambil. Lalu data perairan, sungai, danau, laut, embung, dan lain-lain ya. Terus data detail penggunaan lahan. Nah, sampai 2, 3, 4, dan 6 ini diambil secara bersamaan. Kira-kira dari apa? Dari pengukuran apa? 2, 3, 4, 6 ini diambilnya. Ya. Kira-kira gimana cara ngambil 2, 3, 4, 6 ini datanya? Halo, halo. Mana nih? Cara ngambil datanya gimana? 2, 3, 4, 6. Apa yang diukur? Nah, nih, yang lain. Marco, mana Marco? Marco Romero. Marco Romeo Simbolon. Sudah saya admit tadi. Masuk malah tidak hidupin kamera. Mana Marco? Nah, kan enggak. Oke, kita panggil ya. Marco. 5 detik. Langsung saya kick ya. Yo, silakan dikabari di grup tuh yang saya panggil ya. Boy, lo dipanggil gitu. Bilang di grup. Marco dipanggil Marco gitu. Panggil Maeli. Oke, Marco nggak masuk nih ya. Saya catat nih Marco. 134 nih siapa? 134. NIM 134 siapa? Yusuf ini jangan-jangan. Dikta mana Dikta? Dikta Fernando Tigor. Wah, ini banyak yang enggak. Ini ya, berarti UTS-nya harus susah nih. Biar ketahuan yang bisa, yang kuliah mana yang enggak, mana ya. Oke lah, mungkin yuk salah satu lah jawab lah. Kira-kira dapat data 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 6 ini dari mana? Tebak-tebak aja. Izin menjawab, Pak. Mungkin izin menjawab ya, Pak. Ya. Mungkin pakai teknologi penginderaan jauh. Nanti kan dari hasil penginderaan jauh itu kelihatan warna-warnanya, data-data rasternya. Jadi ketahuan mana yang data kontur, data perairan, terus sama data detail perumahan gitu, Pak. Oke, kasih Bill. Oke, sebenarnya kita lagi bahas dalam konteks pemetaan terestris ya, jadi belum ada indera segala macam. Oke, tapi nggak apa-apa, saya terima dulu jawabannya. Thank you Bill. Ayo, Ade Rio boleh jawab. Mungkin dengan melakukan pemetaan situasi, Pak. Terus cara bedainnya gimana? Bedain si mana kontur, mana jalan. Ada 2 nih yang raise kan, siapa nih? Satu lagi. Nabila, boleh Nabila. Nabila Alat. Izin menjawab, Pak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabila Latifah, NIM 108. Untuk data kontur itu pakai ketinggian ya Pak, kalau nggak salah. Ya boleh. Ya. Thank you. Kalau data area transportasi pakai koordinat ya Pak, kalau nggak salah. Iya, pakai koordinat sama juga. Jarak ya. Benar. Oke, thank you Nabila. Makasih Pak. Evan, dulu ya Evan, silakan. Iya Pak, mungkin dari data wilayah setempat
wilayah setempat. Terus ngukurnya gimana ngukurnya? Ya, kalau untuk yang data kontur itu menggunakan bisa pakai beda tinggi, terus yang area transportasi atau jalan itu bisa pengukuran jarak. Oke, thank you Nabila, tadi lu ya Evan sama Adelio ya. Oke, thank you jawabannya. Oke, ya secara umum sudah benar lah. 2, 3, 4, 5. Kan kalau kawasan data administrasi ini nanti pengukurannya beda ya. Jadi kita kalau kita mau ada pekerjaan untuk memetakan kawasan itu, pertama data administrasi dulu lah. Batasan-batasan loopnya mana saja ya, batasan yang akan dipetakan. Yang kedua, baru mengukur data kontur, area transportasi, perairan, dan data detail dan penggunaan lahan. Nah, pengukurannya itu dilakukan di satu waktu ya, yaitu pengukuran titik detail. Ya. Jadi setelah sudah ukur kerangka, nah untuk data 2, 3, 4, 6 ini kita melakukan dengan pengukuran titik detail. Caranya gimana? Udah tadi benar kata si Evan sama Nabila tadi ya. Nah kalau kontur ya kalau kontur kita harus ngambil semua titik ya. Jadi semua titik-titik di sini itu kita ambil semua dari titik sampel ya. Jadi kita punya data Z dari semuanya. Semuanya punya data Z-nya kita. Semuanya punya data ketinggiannya. Nanti baru di gambar kontur. Baik itu manual atau pakai software. Untuk area jalan, area transportasi, itu juga titik detail. Yang diambil apa Pak? Yang diambil adalah titik ini ya. Kalau di jalan misalkan ya, jalan bentuknya U misalkan. Aduh, nggak nemu lagi. Jelek banget. Misalkan jalannya bentuknya seperti ini. Ya. Nah, yang kita ambil apa Pak? Nah, yang kita ambil tuh titik detail ininya nih. Satu di jalan, seberangnya berdiri juga. Lalu jalan lagi sini, berdiri sini. Jadi kita ngelilingin si jalan. Nah, ngelilingin jalan, baru dan sebelahnya ya. Karena jalan kan ada dua lajur ya. Ada dua sisi itu. Kanan dan kiri. Ini diambil semua jalan. Gitu ya. Lalu data perairan, sungai, danau, laut atau embung. Nah, itu juga diambil titik-titik detailnya. That's all slide. Itu juga diambil misalkan sungai ya. Kalau misalkan danau, di sini ada danau nih. Nah, udah kita harus memetakan di sekeliling danaunya ya, di pinggir-pinggir danaunya. Nah, tembak sudut jarak, pindah sampai mengelilingi danau atau embung. Lalu, oke. Ini embung, dikasih di sketsa ya, di sketsa pengukuran. Oh, ini embung. Nah, makanya nanti di tabel pengukuran itu harus dikasih namanya kan, danau 1, danau 2, danau 3 gitu ya, atau keterangannya. Nanti harus dibedakan dari setiap layernya. Ini kontur untuk kalau ngambil jalan itu. Nah, enaknya dari data kontur semua titik detail itu bisa dijadikan data kontur. Tapi nggak semua data kontur bisa dijadikan data detail. Jadi kalau kontur mah kita harus ngambil sebanyak mungkin titik ya. Untuk semakin banyak titik yang kita ambil di lapangan, maka kontur wilayahnya akan semakin bagus. Tuh. Begitu juga sungai ya, kalau ada sungai di sini misalkan. Ada sungai di sini misalkan. Pasti ada dua sisi lah ya. Nah, kita harus nyusurin si sungai. Nah, kan dulu zaman saya dulu
aspek HMG dulu nyusurin metain sungai. Jadi kita udah kayak anak pramuka tuh ya, nyusurin sungai, balik lagi gitu, kanan kiri itu. Tapi di pinggir-pinggir sungai saja. Nah, itu harus dipetakan semua. Kita harus ke kanan dan kiri dari si sungai. Sampai batas administrasi ya. Nah, sungai itu kan biasanya panjang ya, melewati berbagai desa bahkan kabupaten ya. Contohnya Ciliwung tuh bisa dari provinsi Jakarta sampai Jawa Barat, Ciliwung tuh ya. Nah, kita memetakan jalan dan sungai dan sebagainya ya hanya di batas administrasi itu saja. Kalau misalkan di sini batasnya di sini batas desanya. Ya berarti yang ini sama yang ini nggak usah, yang di dalam saja gitu. Harus dipetakan. Atau dipetakan lebih boleh, tapi nanti yang dimunculkan ya hanya yang di dalam ini saja. Gitu. Lalu selanjutnya adalah data detail dan penggunaan lahan. Nah, itu juga sekalian saat pengukuran titik detail kita ngukur ada detail apa saja sih di wilayah ini ya, rumah gitu. Nanti diukur ada rumah berarti 4 sisi ya kalau bentuknya kotak. Kalau rumahnya bentuknya seperti ini gitu ya, berarti ada banyak titik ya, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau rumahnya bentuknya lingkaran gimana? Harus diukur berapa titik kalau lingkaran? Kalau rumahnya misalkan bentuknya bulat gitu, atau ada apa ya, sawah bentuknya bulat gitu. Ya harus kita ambil banyak ya berarti ya, nggak boleh 4 sisi doang. Kalau 4 sisi doang nanti kita hubungin garis bentuknya jadi itu ya, jadi kotak ya. Jadi kita harus ngambilnya lebih detail lagi, lebih rapat lagi titik detail sampai dia bentuk bulat. Begitu juga yang lain ya, sawah, hutan dan lain-lain. Jadi 2, 3, 4, 6 itu diambil dengan pengukuran titik detail. Nah, untuk nomor 5, data toponimi. Apa sih Pak data toponimi? Nanti resmi akan dipelajari di kartografi ya. Tapi data toponimi itu adalah penamaan. Jadi kalian harus survei. Nah, ini surveinya tidak pakai alat sebenarnya ya. Kita harus survei keliling kawasannya. Ini sudah kita petain nih, tapi nggak tahu di jalan apa namanya. Soalnya jalan Adi Saputra misalkan ya. Nama pahlawan GT20 misalkan ini. Atau nama Nabila Aderio jalannya. Nah, ini harus disurvei ke lokasi. Nah, ini tadi yang kata lu ya, jadi harus tahu wilayahnya gitu. Makanya kita nggak bisa semua survei aja. Jadi kita harus tahu wilayah. Karena kita harus buat sketsa kan sebelum pengukuran ya. Pas praktikum disuruh buat sketsa kan. Nah, jadi kita sketsa dulu yang mau kita ukur tuh apa aja gitu. Jadi ini jalan Adi Rio misalkan. Di sini jalan Adi, di sini jalan Nabila gitu. Nah, itu di sketsa dulu. Nah, begitu juga ini apa? Sungai, namanya sungai apa? Nah, data toponim itu harus diambil juga ya. Karena kalau kita buat peta tapi nggak ada keterangannya, kan jalan udah petain semua nih 1 sampai 6. Ternyata lupa namanya apa ya jalannya ya. Terus ini misalkan di sini ada rumah sakit apa namanya ya? Atau ada sekolah SD berapa ya gitu. Nah, itu harus disurvei. Nama SD-nya SD 1 misalkan SDN 1 Konoha misalkan. Atau SMP Al-Kausar Konoha misalkan. Bisa aja ya misalkan. Itu harus dikasih nama semuanya. Itu data toponimi. Nanti diolahnya secara bersamaan ya, setelah semua titik detail semuanya sudah diambil. 1 sampai 6 sudah diambil, baru diolah secara bersamaan menggunakan software GIS. Bisa AutoCAD,
bisa ArcGIS, bisa Global Mapper, dan banyak lah ya software ya. Mungkin kalau di kuliah mah belajar softwarenya hanya beberapa ya. Jadi ya untuk belajar software yang lainnya ya mungkin harus belajar mandiri ya. Namanya dari sekarang ya mumpung masih semester 3 2020 silakan ya, siapkan laptop yang dikira mumpuni lah ya untuk mengolah-olah data ya. Untuk buka AutoCAD, untuk buka ArcGIS. Tanya-tanya kakak-kakak tingkat lah kira-kira laptop yang murah atau misalkan banyak duit yang bagus yang buat ngolah data apa ya. Karena nanti bakal ada ini ya software-software yang berat banget untuk diolah ya. Fotogrametri, penginderaan jauh tuh butuh spek PC atau laptop yang sangat tinggi lah. Nah, dan semua data-data ini nanti akan dipisah ya, menjadi layer-layer dalam pengolahan data. Jadi nggak boleh digabung nanti ya. Data kontur mana ya. Jadi dalam Excel perhitungan itu nanti di Excel koordinatnya ya yang akan dimasukkan ke software itu nanti harus dipisah. Data kontur yang mana dalam satu file, kontur semua. Nanti ya data jalan mana, data sungai mana, data sekolah mana, data perumahan mana gitu. Jadi semua file ini baru dipindahin ke software. Nah, nggak boleh digabung nanti, karena nanti akan susah dalam kan bentuk pengukuran titik detail itu kan titik ya, titik bentuknya nggak langsung garis. Nah, kita harus tetap menghubungkan antar titik. Kita harus tetap menghubungkan antar titiknya. Jadi kalau jalan itu nanti bentuknya gini, titik-titik ya. Nah, kita harus buat garis. Nah, tapi kalau kita nggak bedain datanya, nanti akan sulit. Itu sudah pada tahu lah ya. Pak Rul, boleh Rul? Ya Pak, izin nanya Pak. Yang tadi tentang detail itu Pak, yang bangunan bulat Pak. Kan itu lebih 4 ya Pak. Gimana kalau yang pohon gitu Pak? Pohon yang bentuknya bulat Pak. Itu satu titik aja atau butuh 4 lebih Pak? Oke, terima kasih Pak Rul. Untuk pohon, nah mungkin sudah diajar sama Bu En ya tentang skala ya. Jadi skala itu menentukan titik detail yang akan kita ambil. Jadi contohnya gini deh, gini ya. Kita coba buka Google Earth. Google. Oke, tunggu. Google Earth. Nah, skala itu sangat mempengaruhi detail-detail yang akan kita ambil. Pak Rul dan kawan-kawan. Oke, coba. Jadi misalkan gini ya. Siapa nih baru masuk nih? Siapa tak sama sorry. Nah, jadi misalkan gini. Kalau itu sangat kecil ya. Skala sekecil itu maksudnya makin nge-zoom out ya. Mungkin harusnya sudah diajarkan. Detailnya kan sangat dikit yang akan kita ambil ya. Mungkin hanya batas-batas ini saja gitu ya. Terus hanya batas administrasinya yang harus kita ambil. Tapi kalau semakin kita zoom, yang artinya skalanya makin besar, maka makin banyak yang harus kita detail. Ini ada jalan, kelihatan nih jalan. Terus nih rumah-rumah mungkin kelihatan. Tapi nggak bisa detail. Nah, gini misalkan. Kelihatan ya yang harus kita ambil mana saja gitu. Yang harus kita ambil tuh terus ini lapangan ya. Ini ada rumah, lapangan tenis mungkin ini. Ada rumah-rumah. Kelihatan nggak? Ini pohon tuh hanya dalam bentuk titik ya di sini. Ini pohon nih. Pohon. Tapi kalau kita zoom banget, nah pohon bentuk ini skalanya sangat besar, sangat besar skalanya.
1:100 atau 1:30 ya, itu terlihat pohonnya, bentuk pohonnya. Nah kalau sudah begini, pohonnya harus dilingkarin gitu ya. Jadi pohonnya harus apa sih? Pohonnya harus ya. Berarti kita harus ngambil satu itu, yang kedua sesuai permintaan dari kliennya. Oh nggak usah lah pohon mah, nggak usah diambil. Ya, berarti ini kalau ada batas jalan, ini kan batas ya apa sih, pemisah jalan satu arah di sini misalkan. Ya, berarti yang diambil ini aja. Nah ini gitu batas jalannya ya. Tapi kalau misalkan oh pohonnya juga ambil mas sekalian, udah ambil berarti segini segini. Itu ya. Kebayang nggak, Fahrul? Kebayang Pak. Oke, nah, Jadi bisa sesuai ngikutin. skala ya. Iya ya, gimana? Ya Pak, jadi ngikutin skala sama ngikutin klien gitu ya Pak. Yang sebenarnya ya, kalau kliennya nggak minta apa-apa ya ikutin skala aja. Kalau skalanya dia minta skala, itu kan permintaan klien juga ya skala sebenarnya ya. Mau skala berapa Pak ya? Karena nanti kan skala itu akan berimbas pada perencanaan, keuangan, nilai proyeknya berapa. Jadi kalau misalkan memetain seprovinsi, tapi skalanya 1:1.000.000 ya berarti budget kecil. Tapi kalau seprovinsi tapi budgetnya 1:100, wah itu budgetnya bisa bermiliar-miliar gitu ya. Harus kita ukur gitu. Nah kayak ini nih ya, ini ya. Jadi kalau contoh nih lapangan ini deh, kalau kita anggap ini skala 1:10, 1:100 lah ya. Kelihatan ya bentuk-bentuknya ya. Ada ini, ada garis ini ya. Itu harus dipetakan nanti ya. Bentuk ini mungkin lapangan bulu tangkis atau lapangan tenis ya mungkin ya. Nah ini mungkin harus diukur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 banyak ya titik detailnya. Tapi kalau kita zoom skalanya 1:1.000.000 gitu. Nah kan gak kelihatan tuh ya. Mungkin kita hanya harus melakukan mana sih kok hilang. Kita hanya menganggap yang tadi itu mana tadi ya hilang ini ya mungkin masih kok hilang. Halo, masih kedengeran? Berarti putus ya? Halo, tes kedengeran? Kedengar Pak. Sorry. Nah ini ya tadi kalau kita di sini masih nih. Nah di sini pun kita sudah sebenarnya sudah harus memetakannya ya di kotak ini aja gitu ya. Berarti ada 2 lapangan tenis. Jadi titik-titik yang garis-garis itu kita anggap aja nggak ada. Tapi kalau nanti di zoom banget, di zoom out banget, itu udah nggak kelihatan ya. Ada 2 lapangan ya. Mungkin sudah boleh dibilang ini satu kotak saja. Padahal ada 2 ya. Ada 2 lapangan. Satu kotak bilang nanti di toponiminya lapangan bulu tangkis Haji Naim misalkan. Hanya satu nama saja gitu. Itu kalau nanti di zoom in banget atau skalanya besar nanti ada 2 namanya. Juga toponimi juga ya. Tuh ini lapangan Haji Naim A, lapangan tenis Haji Naim B. Jadi penamaan toponimi, detail, kontur itu sesuai sama skala. Itu mungkin jawabannya.
Farul. Thank you, pertanyaannya bagus banget. Baik Pak, makasih Pak. Oke, sorry. Hilang ya? Iya, Pak. Lanjut ya. Jaringannya lagi. Oke. Tadi kejawab nggak Farul? Kejawab Pak. Makasih ya Pak. Nanti kalau ada yang bingung boleh. Oke, Hilal boleh Hilal. Saya mau tanya, yang jalan tadi titik antar detailnya berapa meter ya Pak? Apa tuh? Tadi kan kalau jalan kan kita kasih titik detail di setiap titiknya Pak. Jaraknya itu berapa meter Pak? Oke. Jarak antar titiknya maksudnya. Ya. Terima kasih Hilal. Oke, kalau untuk titik detail jalan ini menarik juga ya. Kita balik lagi ke inilah, ke Google Earth. Nah, ini ya, jadi ya. Kan Google Earth-nya. Halo? Masuk, Pak. Masuk ya. Jadi kalau titik detail itu ya pasti banget tuh skala ya. Jadi sama bentuknya. Kalau jalannya lurus nih, ya berarti titik sesuai kebutuhan ya. Jadi nggak ada aturan banget sebenarnya untuk pemetaan ini ya jalannya. Jadi mau kayak gini nih lurus nih ya. Contoh aja ya. Ini kan lurus nih. Ini ke sini lurus ya. Jadi misalkan pinggir ini satu, berarti boleh kita langsung ambil ujung. Satu, dua. Seberangnya juga. Satu, dua. Bahkan kalau nanti di ujungnya lagi masih panjang banget ya udah. Tetap di satu garis satu lagi, terus di ujung satu lagi gitu. Tapi kalau untuk jalannya belok misalnya, ini ya, nah ini jalan belok ya. Ini kan agak-agak belok ya. Kebayang nggak jalannya? Jadi kalau belok kita nggak bisa ngambilnya ujung aja gitu. Kita harus ngambilnya lebih detail. Kenapa harus ngambil datanya lebih detail? Karena kita akan menghubungkan garis-garis ini. Gitu ya. Kalau kita ngambilnya nggak detail, nanti kita akan menganggapnya garis lurus gitu ya, gini. Beda ya. Kalau kita ngambilnya gini, kalau kita titik detailnya banyak kan ngambil gini, dia ngebentuk lengkungannya. Begitu juga ini nih. Jadi kalau sini ini mungkin dikit-dikit aja, tapi kalau udah mulai mengkol, baru detail. Agak kelihatan belokannya ya. Nah setelah ini mungkin atasnya lurus ya udah tinggal ambil ujung aja
gitu ya. Ujung jalan sini ini lurus ya, tapi harus lihat dulu sketsanya itu lurus atau enggak. Kalau udah kira-kira belok ya harus diambil lebih detail lagi. Tapi kalau belok kayak gini tadi ya harus diambil belok ya. Harus diambil lebih detail. Apalagi yang lingkaran tadi ya, yang contohnya, atau contohnya bentuknya gimana ya. Nah, kayak gini nih, rumah ini saya contohnya rumah gitu. Kan kita harus matanya kan sesuai bentuknya ya. 1, 2, 3, di sini 4, 5, 6, ini 6, 7, 8, 9. Nah, ini kan mungkin ketutupan pohon ya, mungkin bawahnya ada nih. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Terus nanti kita ngubungin garisnya enak, antar titik kan. Ngubungin garisnya, bla 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 bla, bla gitu lah ya. Ya nanti akan kebentuk bangunannya gimana. Itu jadi nggak ada aturan hilal-hilalnya mau berapa per meternya, apa ngambil jalan berapa per meternya gitu ya. Sama yang kedua permintaan klien juga, bisa aja kliennya misalnya jalannya lurus banget ya, sudah dipastikan jalan tuh tol kan lurus tuh, tol kan lurus ya, biasanya jarang yang apa kalau belok pun ya beloknya dikit-dikit gitu ya. Nah kliennya minta saya mau diambil detail jalannya per 10 meter atau per 100 meter, nah itu ada kayak gitu. Tapi kalau belok harus diambil per 10 meter gitu. Atau kalau jika ada tikungan ya harus diambil per 5 meter. Nah, itu per ini ya, tergantung kliennya. Gitu Hilal. Thank you pertanyaannya. Jawab nggak Hilal? Ada lagi nggak? Ya Pak, cukup. Terima kasih. Oke. Lanjut ya. Pemetaan situasi ya sama lah ya tadi ya. Sebenarnya sudah lengkap banget tadi saya jelasin di belakang. Nah ini misalkan kita disuruh memetakan ITERA. Nah, kan biasanya kema kerjanya tuh di ITERA biasanya. Tapi ini kita bosen lah di kampus terus ya, pengen jalan-jalan. Nah, biasanya kalau kalian di ITERA, misalkan nanti kema kerja atau tugas besar pemetaan tesis semester depan memetakan ITERA misalkan. Coba rancanglah kerangka dasar untuk pemetaan kampus ITERA. Terus detail apa aja sih yang diambil untuk memetakan situasi di ITERA. Ini kalian bisa annotate kan? Bisa nggak? Coba kira-kira rangkanya gimana? Mungkin satu orang aja, bebas siapa. Ada yang bisa gambar-gambar di sini nggak? Ya Bill, coba Bill. Pak. Kalau untuk ITERA mungkin bisa bentuk poligonnya bisa trapesium Pak. Trapesium. Coba bisa gambarin nggak? Kayaknya di Zoom bisa tuh, annotate. Kalau pakai laptop bisa nggak Pak ini? Bisa, harusnya bisa sih. Annotate. Oh coba belum. Annotate on. Nah, coba bisa nggak di bawahnya ada samping reaction share screen. Samping kanannya annotate. Ada nggak? Adanya reaction aja Pak. Mungkin bisa kawan yang adanya apa? Adanya reaction aja paling kanan. Oh, di more ada nggak more? Annotating atau annotation. Ada yang lain mungkin bisa nyoba? Izin Pak. Coba gak? Silakan. Bebas saja kerangkanya mau gimana. Ini bukan Pak? Kelihatan nggak?
Nah, itu bisa tuh. Oke. Gambar lagi. Ini Pak, Oke. agak miring nih. Rangkanya gitu ya. Oke. Terima kasih, Ga. Apa? Oke. Jadi kerangka yang Raga buat gini ya bentuknya, agak trapesium lah ya. Iya Pak. Nah, oke, ya ini boleh ya. Sebenarnya ya bentuk kerangka mah apapun boleh ya. Cuma nanti mungkin ada spek-spek yang harus di ini ya, harus dituruti. Misalkan kalau titiknya di ujung-ujung sini saja hanya 4 titik. Kira-kira bisa nggak dari kita berdiri alat di sini, reflektor di sini, kira-kira keukur nggak? Enggak Pak. Nggak ya, nggak keukur. Berarti antar titiknya kan yang syarat pertama kan harus saling terlihat. Ya. Nah mungkin kalau ini Iya ke Pak. sini mungkin kelihatan ya. Tapi kan sangat kecil banget ya. Apa sih? Iya jauh Pak. Reflektornya kan kecil banget. Kita mau bidik aja susah gitu ya. Nah mungkin dipotong lagi ya, tambahin lagi 4 titik lah mungkin di sini 1, 2, 3, 4 lah gitu. Nah ini mungkin kelihatan antar titiknya ya. Dan masih manusiawi lah ya mata kita ya. Dan kesalahannya juga kan semakin dekat titiknya, makanya biasanya tuh malah cuma 200 meter ya antar titik itu ya bolehnya. Kalau kayak makanya tuh 100 meter antar titik. Nah kalau ini ke sini kan nggak mungkin banget ya. Berarti kan nanti harus ada titik bantu lagi, harus ada kerangka baru lagi. Misalkan di sini satu, terus di sini satu. Ini kan agak naik ya di sini ya. Ingat nggak? Di mau area mau ke embung ya, ke kebun raya kan agak naik ya. Nah, mungkin nanti ada 2 titik yang dekat ya di sini, karena akan sangat susah tuh kalau perbedaan tingginya sangat curam ya. Nah baru di sini baru boleh jauh misalkan. Ini kelihatan Pak, masih kok Pak, aman Pak. Kelihatan, ini kelihatan, nah baru ke sini. Nah di sini gimana? Nah mungkin nanti dibantu di sini buat titik kerangka baru ya, 2, 3, 4. Nah, terus yang paling ekstrim sini Pak, ini kalau kalian buatnya di sini kan nanti pas ngecek lokasi di pohon karet semua ya. Nah ini akan susah mungkin. Nah, mungkin bisa dibuat di sini, pinggir-pinggir sinilah itu ya, 2 di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Nah, ini kerangkanya akan ada banyak ya saya kira ya. Nggak mungkin cuman hanya 4 saja. Tapi terus nanti harus diperhitungkan juga kira-kira kalau dari titik kerangka itu untuk ngukur di sini nyampe nggak Pak ya kira-kira? Susah ya, kadang di sini kan ada lapangan ya kalau nggak salah ya. Ini lapangan ya di sini kalau nggak salah. Terus di sini embung. Nah, kalau untuk ngukur embung nih oke. Ini untuk ngukur depan-depan masih oke lah. Tapi kalau untuk ngukur di sini kan akan sangat sulit ya dari sini. Makanya nanti ada titik kerangka lagi di dalam. Gitu ya. Ada buat lagi kerangka dalam, buat lagi. Jadi nanti bentuknya akan seperti ini. Misalkan ya, ini misalkan contoh. Jadi ada kerangka 1, terus di sini kerangka 2, terus ada lagi di sini misalkan ya, tambah lagi. Sini misalkan. Sini siapa ya? Nah, ini ya. Jadi di sini ada kan nggak mungkin nih titik kerangkanya. Ini embung besar ya. Jadi biasanya harus muterin embung. Ini poligon 3, poligon 4. Nah di sini misalkan gini. Poligon 5, ini poligon 6. Nah mungkin saya kira akan ada 6 poligon kecil ya, tapi ada poligon besarnya. Nah, ini semua harus diukur untuk rangka dasar. Baru untuk dapat detailnya baru kan bisa terlihat dari titik sini. Untuk kan daerah sini ya daerah asrama,
dan masjid ya. Ini masjid ya, ini masjid. Nah ini bisa dipetakan dari ini ya, dari titik rangka di nomor 2. Kalau untuk sini dari mana? Dari titik-titik di rangka 1 dan sebagainya ya. Terus detail situasi yang diambil apa aja Pak? Tergantung skala lagi ya. Kalau skalanya segini misalkan, berarti yang kelihatan apa yang kelihatan kira-kira? Embung ya. Embung kelihatan nih 1, 2, 3, 4 embung. Terus ini kelihatan nggak? Kelihatan ya? Nah, ini berarti diambil bentuk-bentuknya gitu ya. Semua diambil. Terus gedung-gedung kelihatan diambil, jalan diambil. Pos sapam kelihatan nggak di sini pos sapam? Ya kelihatan nggak pos sapam dari sini? Kalau skalanya segini. Ya, halo. Skalanya apa, Pak? Pos sapam kelihatan nggak kalau dari sini? Kalau dari skala ini, kalau dari tampilan ini? Nggak kelihatan ya? Enggak, Pak. Nah, berarti nggak usah pos sapam. Tapi kalau kalau ini misalkan apa sih? PLTS kelihatan, nah ini digambarin PLTS-nya. Kotak, kotak. Ini beneran kelihatan dipetain jalannya. Beneran lagi, ini beneran ini jalan ke embung, ya. Terus ini lingkaran. Nah ini semuanya harus dipetakan. Terus konturnya Pak, sedetail apa yang harus diambil? Ya, sedetail yang kita punya. Dan kalau kerangkanya tadi kayak gini, itu harus diambil semua. Titik yang mewakili titik konturnya, diambil seluruhnya. Ya. Nah kalau misalkan nanti lupa melakukan kontur dan melakukan pengukuran kontur ya, nanti data ketiganya tidak bagus gitu ya, tidak akan bisa dipakai nanti. Oke, ada pertanyaan dulu nggak sebelumnya? Ya konsepnya sama lah ya dengan pemetaan kawasan ya. Mungkin kalau situasi ya skalanya lebih besar saja. Jadi titik detail yang harus diambil lebih banyak dan lebih detail pastinya. Nah yang ketiga dan terakhir pemetaan jalan ya. Jadi kita kan lagi sangat banyak lah ya pekerjaan di konstruksi ya, terutama jalan tol. Nah dalam pemetaan jalan, kerangka yang dipakai adalah poligon terbuka. Yang pertama karena sulit ya untuk membuat jika menggunakan poligon tertutup ya untuk pemetaan jalan. Sangat panjangnya jalannya 70 kilo. Ya kan kerangkanya harus 70 kilo ya. Tidak boleh kerangkanya, misalnya ini yang mau diukur 70 kilo, jadi kerangkanya cuma sedikit gini. Yang ini nggak akan bisa gitu ya. Jadi kerangkanya poligon terbuka ya, bukan poligon tertutup. Nggak ngelup ya. Yang kedua karena akan makan waktu ya jika pakai poligon tertutup. Jadi sulit dan memakan waktu untuk melakukan survei pemetaan jalan. Makanya dibutuhkan poligon terbuka. Jadi gini ya, poligon set. Ini ikutin bentuk jalannya ya. Dan biasanya ada patok jalan ya, yang untuk kita sebagai benchmark kalau untuk jalan. Nah namanya beda-beda ya kalau di konstruksi itu ya. Ada namanya benchmark, ada patok, ada titik simpanan ya. Ada namanya apa itu istilah baru ya saya dengar itu. Banyak lah pokoknya STA ya. Nah, dalam pemetaan juga dikenal istilah STA atau station yang menggambarkan titik awal dilakukan pemetaan jalannya. Jadi STA itu, jadi kita kan jalannya kan panjang banget ya. Tapi kalau kita ngukur jalan misalkan hanya 1 kilo misalkan, hanya daerah sini doang nih yang kita ukur. Nah, kita mulainya dari STA 0, stasiun 0. Di
sini. Kita mulainya dari sini. Baru selanjutnya STA, STA 100, 200 atau STA 10. Nah, panjang per STA pun bermacam-macam ya sesuai kebutuhan project. Jadi bisa aja kita harus buat titik kerangka poligon terbukanya per 10 meter atau per 100 gitu. Tapi nanti STA yang kita ukur itu harus per 10 meter atau per 100 meter gitu ya. Jadi kalau per 100 kan enak ya, lebih dikit ya. Tapi kalau per 10 harus lebih detail mengukurnya sampai ujung. Nah, namun yang harus dipastikan adalah titik awal atau titik ikat pengukuran. Jadi kita harus tahu dulu titik awal ya. Titik awal kita mengukur itu koordinatnya berapa. Ya, 2 titik lebih bagus ya, karena satu untuk beli alat, satu buat backside. Agar ngitung matematisnya lebih mudah ya. Tinggal pakai Excel yang sudah kita buat pas itu. Nah, ini tanggung jawab sebagai orang geomatika ya. Jadi titik-titik awal atau titik ikat pengukuran itu ya harus diketahui koordinatnya dalam sistem koordinat global. Bisa dalam sistem koordinat proyeksi atau sistem koordinat geosentrik, geodetik ya. Nah, ini yang sangat jarang dilakukan dalam dunia pekerjaan. Ini tanggung jawab kita lah sebagai orang geomatika ya. Ini sangat jarang dilakukan. Atau dilakukan tapi dengan cara yang salah. Seperti yang saya sudah jelaskan di gigi sebelumnya ya. Jadi orang langsung pakai koordinat proyeksi aja. Padahal jalannya panjang yang akan diukur. Atau bahkan lebih parah lagi pakai koordinat lokal. Dianggap aja titik awal nih X-nya 100, Y-nya 100, Z-nya 100. Nah, ini sangat-sangat membingungkan nanti ya. Secara project pekerjaan ya aman-aman aja, tapi kalau nanti untuk dipetakan ya kita harus pakai sistem koordinat yang global gitu ya. Harus pakai geosentrik X, Y, Z. Geosentriknya berapa gitu. Nah, itu harus diukur pakai GPS. Dan bahkan kalau orang non sipil tuh ngukur titik awal tuh hanya pakai GPS HP ya. Yang kalian tahu sama-sama bahwa ketelitian GPS HP itu ya sangat-sangat rendah ya. Jadi kalau jalannya di sini nih, lebarnya tuh misalkan cuma 7 meter. Kalau ketelitian HP itu 10 meter, ya nanti mungkin jalannya titiknya bukan di jalan gitu ya, tapi di sebelah jalan gitu ya. Terus pernah kejadian sama saya tuh ya. Itu sangat-sangat fatal nantinya ya. Jadi akurasinya dipertanyakan. Oke, sampai pemetaan jalan ada tanya-tanya dulu sebelumnya, boleh? Untuk pemetaan jalan ya. Nah, ini tantangan buat kita bersama lah ya, karena ya kita yang belajar tentang hal seperti ini mungkin disepelekan sama di dunia konstruksi ya, padahal nantinya jika ada masalah ya nanti mereka akan lari ke orang geomatika. Iya, akan lari ke orang geomatika karena yang bisa ngukur dengan teliti ya kita gitu ya. Tanggung jawab yang sangat besar. Oke, ada yang tanya dulu? Oke, kalau nggak ada ya mulainya berakhir deh, nggak apa-apa. Nggak ada nih. Oke,